kodenya Bu. Baik, saja teman-teman, dikarenakan waktu juga sudah menunjukkan pukul 19.44, kita buka untuk presentasi, terutama untuk kelompok 1 mengenai implementasi program KKN tematik Umpalas di Kelurahan Urug mengenai artikel pembuatan roket stub. Mohon kepada teman-teman untuk on cam, karena kan untuk nanti di link Zoom yang akan dikirimkan kepada kampus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasul amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini di malam Selasa yang begitu cerah dan berbahagia, kita bisa berkumpul bersama dalam Zoom meeting untuk presentasi yang B kelompok 20 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya mengenai roket stub dan setiap tindakan kecil dalam mengelola sampah kontribusi besar untuk menjaga bumi tetap hijau. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan Setiawan. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 1 KKN kelompok 20. Slide langsung. Baik, teman-teman, di kelompok 20 sedikit menjelaskan bahwasannya kami dari kelompok 20 terdiri dari 23 orang yang bisa teman-teman lihat, yaitu saya sebutkan satu persatu. Ada Adira Nurdin, Tadi Suryadi, Dita Nur Ajizah, Intan Purnama Herliza, Irma Fauzia Aulianisa, Hoirunisa Nur Sakifa, Muhammad Ridho Al-Fatir, Muhammad Rizki Maulana, Nazwa Nur Fadilah Ahmad, Nazma Rahma Nur Fadilah, Neni Astriani, Nike Selvia Al-Sahara, Rahma Aulia, dan juga Randy Andani, Ridwan Setiawan, Ripa Nur Adila, Risna Restiana, Salma Salsabila, Silmi Nur Awali, Sopa Marwa Latifah, Yanti Agustin, langsung slide. Baik, sebelum ke abstrak, marilah kita buka presentasi kelompok 1 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu abstrak yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Sofa Marwah Latifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan mohon maaf apabila di sini agak berisik. Langsung aja, yang pertama ada abstrak permasalahan sampah rumah tangga di RW 8 Kampung Anaka,
Kelurahan Uruk masih ditangani secara konvensional melalui pembakaran terbuka yang menimbulkan pencemaran udara dan berdampak pada kesehatan lingkungan. Program KKN tematik Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya hadir memberikan solusi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna berupa roket stub melalui metode kualitatif deskriptif dengan purposive sampling. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi, pendampingan, serta praktik pembuatan dan penggunaan roket stub bersama warga. Hasilnya terlihat dari peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah, berkurangnya volume sampah rumah tangga, serta inovasi pemanfaatan limbah, minyak jelantah, dan oli bekas sebagai bahan tambahan pembakaran. Roket stub terbukti menjadi solusi praktis, efisien, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan permasalahan serupa. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sopa yang sudah menjelaskan sepintas dari ringkasan artikel dari Rocket Stub, yang mana teman-teman permasalahan ini sedikit menjelaskan bermula dari permasalahan sampah rumah tangga yang ada di Kampung Anaka. Dari itu, kami dari kelompok 20 berinisiatif dan juga dengan swadaya seadanya dari masyarakat untuk membuat Rocket Stub yang nantinya menjadi salah satu sarana penjembatan dari sampah rumah tangga menjadi abu dengan menjadi pupuk, dan juga bisa dikelola sampahnya itu menjadi bahan-bahan yang bernilai. Itu slide, Bu. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Ada dua pemateri yang akan menjelaskan pendahuluan, yaitu Saudara Rizky dan Saudari Najma. Untuk Saudara Rizky dan Saudari Najma, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Saudara Rizky terlebih dahulu. Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat menimbulkan persoalan lingkungan seperti penurunan kualitas udara, keterbatasan air bersih, dan penumpukan sampah. Pada 2023, timbulan sampah nasional mencapai 69,7 juta ton menurut Pradena pada tahun 2025 di Jawa Barat. Volume sampah naik dari 20.969 ton per hari pada tahun 2017 menjadi 25.333 ton per hari pada tahun 2020, atau meningkat 21% menurut Hidayat et al. Pada tahun 2023. Pada tahun 2022, timbulan sampah Kota Tasikmalaya tercatat 324,39 ton per hari dengan penduduk 746.710 jiwa atau rata-rata 0,44 kg per orang atau per hari. Sampah terangkut 253,18 ton. Tersisa 71,21 ton tidak terangkut menurut Herdianto pada tahun 2024. Di Kecamatan Kawalu, timbulan sampah mencapai 16.051,81 ton per tahun. Wilayah utara Kelurahan Urug menghadapi permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga. Sebagian besar masyarakat masih membakar atau membuang sampah sembarangan yang menimbulkan polusi udara dan bau tidak sedap. Kondisi ini menegaskan perlunya solusi praktis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dilanjutkan oleh Najma. Baik, slide selanjutnya. Oke,
Untuk selanjutnya yaitu ada tantangan pengelolaan sampah. Pendekatan konvensional belum efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana dan juga akses teknologi ramah lingkungan. Pembakaran sampah masih jadi pilihan utama di perdesaan. Diperlukan inovasi teknologi sederhana yang dapat langsung diaplikasikan kepada masyarakat. Untuk solusi roket stub ini, menurut Yahya dan Ningrum 2023, alat pembakaran sampah tanpa asap berbasis roket stub dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah desa. Roket stub ini membakar sampah cepat, mengurangi volume hingga 50-90%, serta menekan emisi polutan berbahaya. Untuk manfaat dan penerapannya, roket stub ini dilengkapi cerobong vertikal terisolasi sehingga pembakaran hampir sempurna. Alat ini menekan emisi asap, mengurangi dampak kesehatan, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Pengoperasian harus diperhatikan agar efektivitas terjaga dan resiko populasi minimal. Nah, tujuan program KKN ini yaitu melalui penerapan teknologi roket stub, pengelolaan sampah di Kelurahan Urug dapat lebih berkelanjutan, menekan pencemaran, serta meningkatkan kualitas hidup kepada masyarakat. Program KKN diarahkan untuk merancang strategi inovatif menghadapi persoalan lingkungan di Kampung Anaka. Baik, selanjutnya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Rizky dan juga Saudari Najma yang sudah memaparkan pendahuluan. Jadi sedikit teman-teman, pendahuluan ini bukan tanpa sebab. Kami melaksanakan dan mengerjakan membuat roket stub di KKN terutama di Urug. Karena ada tantangan, solusi, manfaat, dan tujuan yang mana nantinya bisa bermanfaat dan berkelanjutan oleh masyarakat. Baik, langsung slide ke waktu dan tempat pembuatan. Untuk waktu dan tempat pembuatan akan dipaparkan oleh Saudara Dadi. Kepada Saudara Dadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah terdengar, Saudara Dadi? Ada Pak. Ya, silahkan, Baik, Saudara. izin melanjutkan. Berikut adalah waktu tempat pembuatan, yaitu di Kampung Anaka, RT 03, RW 8, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, adalah lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan pembakaran, tempat sampah dengan teknologi roket stub, dengan waktu pembuatan sebagai berik. Berikut adalah tabel materi kegiatannya. Baik, terima kasih Saudara Dadi yang sudah menjelaskan waktu dan tempat pembuatan roket stub ini. Jadi satu titik awal yang mana menjadi tempat pembuatan roket stub itu adalah di Kampung Anaka, yang mana bertepatan di RT 3 RW 8 Kelurahan Urug, yang mana materi kegiatan tersebut sudah dipaparkan dan juga sudah menjadi sebuah diskusi dan musyawarah kelompok 20 untuk waktu pembuatannya itu. Karena pembuatan ini waktunya itu tidak satu hari jadi, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh kelompok 20. Baik, seperti itu. Lanjut slide untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan pembuatan roket stub yang akan dijelaskan oleh Saudari Nike. Pada Saudari, waktu dan tempat dipersilahkan. Alat dan bahan pembuatan yang pertama ada bata hebel, yang kedua ada perekat, yang ketiga ada pasir, 4 semen, 5 besi, 6 blower, 7 oli bekas, dan minyak bekas,
8 kabel stop kontak, yang ke-9 keran, 10 penampungan oli bekas dan minyak bekas, 11 pipa besi, yang 12 kawat besi, 13 ember bekas, 14 sendok semen, 15 raskam, 16 gergaji besi. Baik, terima kasih Saudari Nike. Jadi sedikit kembali lagi teman-teman, alat dan bahan. Jadi alat pembuatan dan bahan pembuatan itu bukan alat dari alat-alat yang harus mengocek banyak biaya pembuatan. Jadi kami di sini kelompok 20 khususnya semaksimal mungkin dan sesederhana mungkin bagaimana roket tube itu bisa dijangkau oleh masyarakat terutama di Kelurahan Urug. Karena mengingat kampung Anaka khususnya di Kelurahan Urug itu masih terisolir, tempat yang bukan terlalu bisa disebut kota. Jadi warga di sana belum bisa dengan situasi dan kondisi yang ada mencari bahan-bahan dan alat-alat yang di luar jangkauan masyarakat. Jadi kami melaksanakan seefektif dan efisien mungkin. Lanjut, yang selanjutnya yaitu mengenai cara pembuatan yang akan dijelaskan oleh Saudari Dita kepada Saudari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk cara pembuatan, langkah yang pertama, pembuatan pondasi awal. Pilih area yang datar dan juga kokoh sebagai tempat meletakkan tungku. Pastikan tanah ataupun lantai yang digunakan sudah padat sehingga pondasi lebih kuat dan juga tidak mudah bergeser. Langkah yang kedua, membuat pondasi dengan bata hebel. Gunakan bata hebel sebagai pondasi dasar karena material ini ringan, tahan panas, dan juga mudah disusun. Langkah yang ketiga, menyusun bentuk roket tube sesuai desain. Ikuti desain yang telah disiapkan. Susun bata hebel hingga membentuk saluran udara ataupun airflow dan ruang pembakaran utama. Langkah yang keempat, pemasangan blower dan juga wadah oli bekas. Setelah bentuk dasar tungku terbentuk, pasang blower pada udara masuk untuk memperkuat aliran oksigen sehingga api lebih cepat menyala dan juga stabil. Langkah yang terakhir, perapihan akhir dengan raskam. Pada tahap akhir ini, rapikan susunan bata dengan menggunakan raskam atau alat perata agar permukaan tungku rata dan juga stabil. Untuk cara pembuatan seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Dita yang sudah memaparkan tentang cara pembuatan. Jadi teman-teman, semuanya pembuatan ini tidak terlalu sulit ya teman-teman, karena dengan alat seadanya dan juga bahan yang ada seadanya, alat pembuatan roket tube itu bisa dilaksanakan dengan bersama-sama, dengan gotong royong. Kami kelompok 20 mengerjakan proses pembuatan ini dari awal sampai akhir bersama warga, khususnya bersama warga-warga di kampung RW Anaka. Dan juga pembuatan ini juga sudah disebarkan ke Karang Taruna di Kelurahan Urug yang nantinya sebagai contoh bahwasannya di tiap RW di Kelurahan Urug itu harus dan juga bagus untuk membuat roket tube ini. Baik, langsung slide selanjutnya yaitu pembahasan tentang hasil. Ada 2 slide pembahasan tentang hasil yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Saudari Rahma. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil dari artikel ini. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program KKN tematik UNTAS kelompok 20 di RW 08 Kampung Anaka, Kelurahan Urug dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan dan juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Nah, hasil kegiatan ini tuh dapat dilihat pada beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada peningkatan pengetahuan dan juga kesadaran dari masyarakat.
Sosialisasi mengenai pemilahan dan juga pengelolaan sampah berhasil meningkatkan pemahaman warga. Antusiasme ini tuh terlihat dari tingginya kehadiran serta keterlibatan di dalam diskusi. Sebagian masyarakat menyampaikan bahwa mereka itu baru mengetahui adanya teknologi rocket stube sebagai alternatif pembakaran sampah minim asap. Yang kedua yaitu ada keterlibatan dalam pembuatan rocket stube. Proses pembuatan rocket stube ini tuh dilakukan secara gotong royong dengan memanfaatkan bahan lokal seperti bata hebel, semen, pasir, serta pipa besi. Keterlibatan warga sejak tahap persiapan hingga konstruksi membuat mereka tuh memahami prinsip kerja alat. Hal ini tuh memperkuat rasa memiliki dan juga meningkatkan peluang berkelanjutan penggunaan teknologi. Dan ketiga ada uji coba dan juga efisiensi pembakaran. Uji coba menunjukkan bahwa rocket stove ini tuh mampu membakar sampah rumah tangga lebih cepat dibandingkan dengan pembakaran konvensional. Asap yang dihasilkan juga jauh lebih sedikit, sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan sekitar. Selain itu, pemanfaatan minyak jelantah dan oli bekas terbukti meningkatkan efisiensi pembakaran serta menghadirkan inovasi pemanfaatan limbah. Yang keempat, slide selanjutnya, ada dampak terhadap pengurangan sampah rumah tangga. Implementasi rocket stove berdampak pada berkurangnya volume sampah rumah tangga yang sebelumnya menumpuk di lingkungan. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan juga anorganik juga meningkat, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih sistematis. Nah, di sini juga disajikan tabel. Tabel ini tuh mengenai perubahan kondisi masyarakat sebelum dan juga sesudah program. Tabel ini tuh menunjukkan perbandingan kondisi masyarakat sebelum dan juga sesudah program yang kami ukur dari 4 aspek utama. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, keterampilan, pengelolaan sampah, dan juga partisipasi masyarakat. Dari kondisi awal bisa kita lihat dari segi pengetahuan Cek, saudara. Halo, saudari Rahma. Oh, mungkin karena kan ada gangguan. Baik, teman-teman, dari pembahasan tadi ya, untuk hasil bahwasannya dari kelompok 20, terutama di huruf B, ada beberapa hasil yang sudah disampaikan, seperti yang ada disampaikan oleh Saudari Rahma. Jadi kami dari kelompok 20 tidak semena-mena dan tidak semata-mata membuat roket sampah tersebut, karena ada lanjutan dan juga hasil yang didampakkan kepada masyarakat dari pengurangan sampah rumah tangga. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Di sini ada 4 slide yang akan dijelaskan oleh Saudari Intan dan juga Saudari Neni. Untuk Saudari Intan dan Saudari Neni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi bahasan. Nah, pelaksanaan program pengabdian masyarakat melalui pembuatan roket stub di RW 08 Kampung Anaka, Kelurahan Urug, menunjukkan bahwa inovasi ini dapat menjadi solusi praktis dalam penanganan sampah rumah tangga. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan pada warga mengenai pemilihan sampah, keterampilan dalam praktik pengelolaan, serta partisipasi aktif dalam pembuatan dan penggunaan roket stove. Nah, hal ini
mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, lalu ada dari penelitian Yahya dan Ningrum 2023 yang menekankan bahwa keberhasilan penggunaan roket stub sangat dipengaruhi oleh edukasi dan pendampingan berkelanjutan pada masyarakat. Pelaksanaan pembuatan dapur pemusnah sampah berbasis teknologi roket stub ini di Kelurahan Uruk menunjukkan bahwa inovasi ini efektif sebagai solusi pengolahan sampah domestik yang ramah lingkungan. Hasil pelaksanaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, sosialisasi, desain, pengadaan bahan, pembuatan, pengolahan, dan evaluasi sesuai dengan tahapan pengabdian yang terstruktur dan partisipatif. Next slide, Teh. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai dapur pemusnahan sampah roket stub. Nah, roket stub bekerja berdasarkan prinsip aliran udara yang optimal pada ruang pembakaran tertutup sehingga suhu yang dicapai bisa sangat tinggi dengan bahan bakar minimal. Nah, kondisi ini sesuai dengan studi Johnson et al. Yang menunjukkan roket stub mampu menghasilkan suhu pembakaran di atas 600 Celcius dalam waktu singkat dengan emisi partikulat dan gas berbahaya yang jauh berkurang dibandingkan pembakaran terbuka konvensional. Implementasi teknologi ini di Kelurahan Uruk berhasil menurunkan volume sampah non-organik secara signifikan, mempercepat proses pengurangan limbah yang sebelumnya menumpuk dan berpotensi mencemari lingkungan. Suhu tinggi yang tercapai merupakan kunci utama efisiensi pembakaran karena temperatur optimal tersebut memungkinkan pembakaran bahan bakar berlangsung secara menyeluruh, mengurangi produk samping tidak sempurna seperti karbon monoksida, partikulat halus, dan senyawa berbahaya lainnya. Penggunaan roket stub dapat mengurangi emisi partikulat dan gas berbahaya hingga 60-80% dibandingkan kompor atau pembakaran terbuka tradisional. Selain itu, faktor yang sangat mempengaruhi efisiensi dan emisi adalah kualitas bahan bakar seperti perilaku pengguna. Kayu atau bahan biomasa yang kering atau kadar air di bawah 20% menghasilkan pembakaran lebih sempurna, sedangkan bahan basah dapat menurunkan suhu pembakaran dan meningkatkan produksi asap. Nah, hal ini memperkuat pentingnya edukasi penggunaan untuk pengolahan bahan bakar yang baik agar kinerja roket stub optimal. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan dilanjut ya, Saudari Neni untuk pembahasan yang keduanya. Saudari Neni. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu efisiensi pembakaran dan pengurangan emisi. Yang pertama itu, satu, ada proses pemusnahan limbah lebih ramah lingkungan dengan teknologi. Kedua, desainnya bersifat fleksibel sehingga dapat ditempatkan di area terbuka maupun tertutup. Ketiga, biaya operasional dan perawatannya relatif rendah serta mudah. Keempat, menggunakan teknologi pengolahan limbah terpadu yang sederhana, aman, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, mampu mengolah berbagai jenis limbah dengan cara yang tepat, efisien, dan tetap ramah lingkungan. Nah, dari sisi teknis, pembakaran pada alat ini berlangsung dengan efisiensi yang sangat tinggi. Sampah dapat terbakar lebih sempurna sehingga menghasilkan volume residu yang lebih sedikit. Selain itu, emisi yang dilepaskan ke udara lebih rendah dibandingkan pembakaran konvensional, sehingga dapat menekankan kontaminasi udara. Selanjutnya, yang ketiga ada implementasi dan dampak positif roket stub.
yaitu roket stub bekerja dengan memanfaatkan aliran udara untuk menciptakan pembakaran efisien. Udara dingin masuk melalui saluran bawah dan diarahkan ke ruang pembakaran. Sistem ini ramah lingkungan karena mengurangi sampah secara efektif. Implementasi roket stub di Kelurahan Urug sebagaimana yang telah dilakukan oleh kami dan tim KKN UNTAS berhasil membuktikan teori-teori tersebut dalam praktek. Alat ini mampu menurunkan volume sampah non-organik secara signifikan dan mempercepat proses pengurangan limbah yang sebelumnya menumpuk, sekaligus mengurangi polutan udara yang berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Next. Dan selanjutnya, teknologi roket stub tidak hanya menghadirkan efisiensi pembakaran tinggi yang signifikan dari sisi teknis, tapi juga menjadi solusi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam skala komunitas. Keberhasilan program ini juga dapat ditentukan oleh pola kerja sama antara mahasiswa KKN dan juga masyarakat. Proses gotong royong dalam pembuatan roket stub ini juga tidak hanya menghasilkan produk fisik, tetapi juga membangun rasa memiliki sehingga mendorong keberlanjutan penggunaan. Nah, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal juga pengembangan teknologi pengelolaan sampah ini menjadi faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan program lingkungan berbasis komunitas. Nah, implementasi roket stub di Kelurahan Urug ini telah memenuhi dan telah membuktikan bahwa tujuan pengabdian itu telah tercapai, yaitu menghadirkan solusi sederhana, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Intan dan juga Saudari Neni yang sudah menjelaskan mengenai pembahasan apa saja sih yang ada di roket stub itu dan juga dampak positif dari roket stub. Baik teman-teman, Alhamdulillah tadi penjelasan dari awal hingga akhir dimulai dari abstrak, waktu dan tempat, alat dan bahan, cara pembuatan, hasil, sampai ke pembahasan. Alhamdulillah sudah tersampaikan eh, di akhir, di kesimpulan dan rekomendasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program KKN tematik UNTAS kelompok 20 di RW 08 Kampung Anaka, Kelurahan Urug, berhasil mewujudkan tujuan kegiatan dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan warga dalam mengelola sampah rumah tangga. Melalui rangkaian kegiatan berupa sosialisasi, pendampingan, serta penerapan teknologi tepat guna berupa roket stub, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya pemilihan sampah, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik sehari-hari secara lebih ramah lingkungan. Implementasi program menunjukkan adanya penurunan volume sampah rumah tangga secara nyata, tumbuhnya partisipasi aktif warga dalam pengelolaan sampah, serta terciptanya inovasi pemanfaatan limbah minyak jelantah dan oli bekas sebagai bahan tambahan pembakaran. Dengan demikian, penerapan roket stub menjadi alternatif yang efektif, efisien, sekaligus berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah di lingkungan masyarakat. Mungkin itu yang bisa kelompok satu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam tutur kata ataupun perbuatan. Kita akhiri presentasi dari kelompok satu ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ridwan Setiawan, selaku moderator. Mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup share screen-nya Bu Sekum. Langsung share screen lagi ke kelompok 2.